Jumpa lagi di Perdana Channel. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Bagaimana kabar anak-anak dan sobat belajar semua? Semoga senantiasa selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Nah, di video pembelajaran kali ini, mari bersama-sama kita belajar untuk materi pada kelas 4 tentang narasumber dalam kegiatan wawancara. Adapun muatan pelajaran yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tentunya kalian di video sebelumnya sudah belajar tentang materi wawancara. Pada materi sebelumnya, kalian telah belajar pada materi yang sama tentang wawancara. Nah, pada pembahasan materi di video kali ini, mari kita lebih mendalam membahas tentang narasumber dalam kegiatan wawancara. Jadi anak-anak, di video kali ini kita akan fokus membahas untuk materi tentang narasumber. Narasumber merupakan orang yang memberikan informasi dalam kegiatan wawancara. Narasumber tentulah orang yang benar-benar tepat dan sesuai dengan topik atau materi yang akan kita tanyakan. Pertanyaannya adalah, mengapa narasumber haruslah tepat sesuai dengan topik atau materi yang akan kita tanyakan? Mengapa demikian? Narasumber yang akan kita wawancarai pada intinya haruslah tepat sesuai dengan topik atau materi yang akan kita wawancarai, agar informasi yang kita dapatkan memang benar-benar sesuai dan tidak bersifat mengada-ngada atau dikarang. Nah, untuk mengetahui narasumber yang bagaimana serta narasumber yang seperti apa yang baik, mari kita bersama-sama mengetahui tentang kriteria narasumber yang baik. Yang pertama, narasumber haruslah memiliki pengetahuan di bidang yang berkaitan dengan topik wawancara yang akan kita lakukan. Yang kedua, memiliki keahlian dalam bidang yang berkaitan dengan topik wawancara. Serta yang ketiga, terlibat secara langsung dalam peristiwa atau keadaan sesuai dengan topik wawancara. Pada intinya, kriteria narasumber yang baik adalah harus memiliki pengetahuan, keahlian, dan terlibat secara langsung pada topik wawancara kita. Sebagai contoh, kita bisa perhatikan gambar berikut. Tentunya kalian tahu dan kalian paham dari gambar yang ada di layar kalian. Tepat sekali adalah tari kecak. Tentunya saat topik yang kita ambil adalah sejarah tari kecak atau tentang tarian kecak itu sendiri, maka tentunya narasumber yang harus kita pilih adalah penari atau sejarawan untuk tari kecak atau tari Bali, ataupun orang yang berkaitan erat dengan tarian kecak. Tidak mungkin jika kita mengadakan kegiatan wawancara menggunakan seorang arsitek untuk membahas tentang sejarah tari kecak. Nah, maka dari itu
Penting sekali bagi kita sebelum melakukan wawancara. Perlu kita tentukan terlebih dahulu narasumbernya. Tujuannya tetap agar informasi yang kita dapatkan bisa sesuai. Setelah kita menentukan narasumber yang tepat, perlu bagi kita bersikap baik kepada narasumber yang telah kita tentukan. Entah pada saat sebelum kegiatan wawancara, saat kegiatan wawancara sedang berlangsung, ataupun setelah kegiatan wawancara. Nah, berikut ini contoh sikap yang baik pada narasumber. Memperkenalkan diri serta menyampaikan maksud dan tujuan wawancara dengan jelas. Berbicara menggunakan bahasa yang santun. Meminta kesediaan sebagai narasumber dengan bahasa yang sopan dan santun. Kemudian, kita juga perlu menepati janji dari kesepakatan waktu tentang pelaksanaan kegiatan wawancara. Kita juga perlu melayani narasumber dengan baik dan nyaman, dalam artian kita bisa beri minuman ataupun makanan, ataupun kita pilih tempat serta lokasi yang nyaman dalam kegiatan wawancara. Tujuannya agar narasumber merasa nyaman saat kegiatan wawancara. Kemudian, kita tidak perlu dan tidak diperbolehkan untuk memotong pembicaraan atau menyela pembicaraan ketika narasumber sedang memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Kemudian, kita perlu dan kita wajib mengajukan pertanyaan dengan sistematis, dengan cara urut dan runtut dan jelas. Dan tidak perlu diulang-ulang untuk pertanyaan yang sama. Serta untuk yang terakhir, setelah kegiatan wawancara, kita dapat akhiri kegiatan wawancara dengan ucapan terima kasih. Sekarang kalian sudah mengetahui bagaimana melakukan kegiatan wawancara serta bersikap yang baik terhadap narasumber. Semoga video pembelajaran kali ini bisa menambah wawasan kalian untuk materi wawancara serta narasumber. Dan semoga video pembelajaran kali ini bisa membantu serta mendampingi kalian dalam belajar di rumah. Terima kasih telah menyaksikan video pembahasan kali ini. Apabila ada kekurangan, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.